Bab 771. Mutasi. Mati. Semua orang di lapangan tercengang. Jangan-jangan mati bersama. Dalam kompetisi panggung, pisau Destrili di sisi kiri dada Mileye, dan pedang itu menembus setengah inci, sedangkan pedang Mileye ditikam di antara alis Destrili, dan juga menembus setengah inci. Keduanya menahan diri. Tak satu pun dari kedua belah pihak memiliki kebencian yang mendalam, tetapi hanya bersaing dan belajar dari satu sama lain. Oleh karena itu, tidak satu pun dari mereka memilih untuk benar-benar membunuh. Mileye menyimpan pedangnya, dan Destrili juga menyimpan pisaunya. Mileye tersenyum, "Kamu sangat kuat." Destrili melirik Mileye, "Apakah kamu ingin meningkatkan diri?" Mileye mengangguk. Destrili berkata, "Ikuti aku." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mileye ragu-ragu, lalu dia mengembalikan pedang itu kepada pria tadi. "Terima kasih kakak." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan mengikuti. Di lapangan, semua orang saling memandang. Setelah beberapa saat, Mileye mengikuti Destrili ke pegunungan. Dalam perjalanan, Destrili berkata, "Binatang buas di sini telah mengalami ratusan pertempuran. Mereka selalu kuat dalam pertempuran dan pertahanan fisik. Jika kita ingin mengalahkan mereka, kita hanya bisa mengandalkan kebijaksanaan, yaitu adu akal. Dengan bertarung dengan mereka, akan ada hasil besar." Mileye ragu-ragu, lalu bertanya, "Monster seperti apa yang kamu cari?" Destrili berbisik, "Yang terkuat. Yang terkuat." Mileye terdiam. Dia telah melihat monster di sini sebelumnya. Monster di sini benar-benar kuat, dan yang dicari Destrili jelas bukan monster biasa. Bertarung. Mileye menarik napas dalam-dalam. Selama periode waktu ini, kekuatannya dapat dikatakan telah meningkat dengan pesat, dan alasan mengapa dia meningkat begitu cepat adalah karena pertempuran. Mileye memandangi pegunungan di depannya. Dia tidak punya banyak waktu lagi sekarang, karena sudah terlalu lama keluar. Dia tahu bahwa Aula Sendian pasti tidak akan menyerah. Dia tidak tahu kapan serangan Aula Sendian berikutnya akan terjadi. Karena itu, dia juga ingin kembali lebih awal. Namun, sebelum kembali, dia masih ingin berlatih. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Bisa dibayangkan jika dia sekarang memegang Aether setelah keluar. Pada saat ini, Destrili tiba-tiba berkata, "Ayo pergi. Aku akan memilih satu untukmu." Setelah berbicara, dia berjalan menuju kedalaman pegunungan. Mileye mengikuti. Setelah beberapa saat, Destrili membawa Mileye ke depan sebuah gunung besar. Di depan gunung besar, ada monster. Monster itu berbentuk seperti harimau, dengan sayap di punggungnya, dan tubuhnya ditutupi dengan sisik hitam. Melihat Destrili dan Mileye datang, monster itu melirik mereka, "Lanjutkan." Destrili berkata, "Ganti lawan untukmu." Monster itu menatap Mileye, "Dia." Destrili mengangguk, "Ya, dia." Monster itu melirik Mileye, "Kultivator pedang." Mileye mengangguk, "Ya." Monster mengangguk, "Ayo." Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Apakah boleh bertarung apa saja?" Monster mengangguk, "Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau." Mileye mengangguk, "Oke." Setelah berbicara, dia akan menembak, tetapi pada saat ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan menatap Destrili. "Nona Destri, apakah kamu punya pedang?" Pedang. Di hadapan monster ini, dia tidak berani gegabah, dan dia tidak berani menggunakan tangan kosongnya. Jangan bercanda, kekuatan fisiknya tidak sebaik di dunia luar, dan sekarang dia hanya bisa mengakali monster ini. Destrili melirik Mileye, dia menunjuk sedikit,
dan pedang panjang jatuh di depan Mileye. Pedang itu panjangnya 4 kaki, yang merupakan pedang besi yang sangat biasa. Melihat pedang ini, Mileye terdiam. Aku ingin menghancurkan pertahanan monster ini dengan pedang seperti ini, sulit. Namun, ini adalah ujian kekuatannya. Mileye berjalan menuju monster itu, sementara Destri Li menyingkir. Belajar. Alasan mengapa dia membawa Mileye untuk melawan monster ini adalah karena dia ingin melihat bagaimana Mileye melawan monster ini. Selama ini, dia telah sepenuhnya dikalahkan dalam pertarungan melawan monster ini. Tidak berdaya, kerugian alami. Dan sekarang dia ingin memulai dari tempat lain, melihat bagaimana Mileye bertarung, dan kemudian belajar dari pengalaman kegagalan Mileye. Di kejauhan, Mileye telah berjalan di depan monster itu, dan pada saat ini, monster itu tiba-tiba mengangkat kaki dan menghantam Mileye. Wajah Mileye sedikit berubah, dia bergeser ke samping, menghindari cakar secara langsung, lalu berguling ke depan, dan hendak melepaskan pedangnya, namun, sebelum pedangnya keluar, monster itu langsung memukulnya. Bang! Mileye terbang dengan pedangnya dalam sekejap, dan dengan penerbangan ini, dia terbang beberapa puluh kaki jauhnya. Begitu Mileye berhenti, dia menyemburkan seteguk esensi darah, tidak hanya itu, tetapi pedang di tangannya retak. Penekanan kekuatan mutlak. Mileye memandangi monster itu telah kembali ke posisi semula. Pada saat ini, Destri Li tiba-tiba berkata, dia memiliki banyak pengalaman bertarung, jangan anggap enteng. Mileye mengangguk, dia sudah menderita kerugian. Pada saat ini, Destri Li tiba-tiba menekuk jarinya, dan pedang muncul di depan Mileye lagi. Mileye memandang Destri Li, Nona Destri, apakah kamu penjual pedang? Destri Li berbisik, harta rampasan masa lalu. Mileye mengangguk, dia mengambil pedang dan menyerang monster itu lagi. Kali ini, dia meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Menang cepat. Namun, dia gagal lagi. Kecepatan monster itu bahkan lebih cepat darinya. Begitu dia bergegas menyerang, monster itu langsung menghilang di tempatnya, kemudian Mileye merasakan kekuatan yang kuat bergulir ke arahnya. Wajah Mileye berubah, dia menginjak kaki kanannya dan melintas ke samping. Bang! Begitu dia menghindar, posisi dia berdiri runtuh, dan tepat ketika dia berhenti, sebuah kaki menamparnya langsung. Ini bukan hanya kecepatan cepat, tetapi juga penekanan kesadaran. Karena monster itu sepertinya tahu bahwa dia akan bersembunyi, jadi begitu dia mendarat, dia menamparkan Mileye dengan tamparan, yang membuat Mileye tidak punya tempat untuk bersembunyi. Mileye hanya bisa memblokir dengan pedang horizontal. Bang! Pedang di tangan Mileye langsung berubah menjadi potongan-potongan, kemudian seluruh tubuhnya terbang lagi, monster itu tidak mengejar, tetapi kembali ke posisi semula. Dia melirik Mileye, masih tidak cukup. Di kejauhan, Mileye mendarat di tanah, dan kakinya meledak dalam sekejap, dan menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap, tanah di sekitar Mileye berubah menjadi jaring laba-laba. Di sudut mulut Mileye, noda darah tumpah lagi. Dia melihat monster di kejauhan dengan ekspresi serius dan sedikit ketidakberdayaan di matanya. Pada saat ini, dia mengerti apa arti sebenarnya dari satu kekuatan mengalahkan segalanya. Tidak peduli trik apa, kamu akan mengalahkan segalanya dengan satu kekuatan. Di hadapan kekuatan absolut, semuanya adalah sia-sia. Pada saat ini, Destri Li, yang tidak jauh, tiba-tiba menekuk jarinya, dan pedang muncul di depan Mileye lagi. Ayo lanjut. Melanjutkan. Mulut Mileye berkedut sedikit, wanita ini.
Lihat Mileye tidak bergerak, Destri Li berkata, apakah kamu tidak akan bertarung lagi? Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, sudahkah kamu bertarung dengannya? Destri Li mengangguk, pernah. Mileye bertanya lagi, apakah kamu menang? Destri Li melirik Mileye, aku tidak tahu. Mileye. Pada saat ini, monster yang tidak jauh dari sana tiba-tiba berkata, apakah kamu masih ingin bertarung? Mileye menatap monster itu dan berkata sambil tersenyum, masih. Ketika suara itu terdengar, dia mengambil pedang dan bergegas keluar. Tidak ada keraguan bahwa Mileye dihancurkan lagi. Tapi setelah lebih dari selusin kekalahan, Mileye semakin kuat. Menghindari. Gaya bermain Mileye adalah dengan panik menghindari kekuatan monster, tetapi dari waktu ke waktu dia menggunakan pedangnya untuk menyentuh bagian lawan yang rentan. Sayangnya pedangnya masih sulit untuk menyebabkan kerusakan besar pada lawan. Namun, lawan tidak semudah menghancurkannya sekarang seperti sebelumnya. Mileye saat ini dan monster bisa saling menyerang. Tidak jauh, Destri Li memperhatikan dengan tenang, dan secara bertahap, ekspresinya menjadi serius. Pada saat ini, dia menemukan satu hal, dan itu adalah bahwa Mileye benar-benar terlalu sabar. Dalam pertempuran dengan monster ini, Mileye sangat sabar, dia bisa menghadapi monster ini selama setengah jam untuk mengasah pedangnya. Dan selama setengah jam ini, sarafnya tegang seperti tali, karena dia tidak bisa membuat satu kesalahan pun. Sama sekali tidak. Dengan cara ini, setelah pertempuran antara satu orang dan satu binatang selama hampir 2 jam, langit menjadi gelap dan Mileye dan monster itu tidak berhenti. Di samping, mata Destri Li tertuju pada monster itu. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan satu hal, yaitu monster ini juga sangat sabar. Disiksa oleh Mileye begitu lama, monster ini masih tidak terburu-buru. Pertarungan peri. Destri Li menatap Mileye, dan setelah beberapa saat, dia sedikit menundukkan kepalanya. Jika itu dia tidak akan bisa bertahan lama, karena dia kurang sabar. Persis seperti itu, sekitar 1 jam kemudian, Mileye tiba-tiba berhenti, dan monster itu juga berhenti. Monster itu menatap Mileye dengan sedikit kesan lain di matanya. Mileye berkata sambil tersenyum, istirahat dulu baru bertarung lagi. Monster itu mengangguk, ya. Setelah berbicara, dia minggir. Mileye kembali ke sisi Destri Li, dan Destri Li berbisik, apakah kamu tidak lelah? Mileye tersenyum dan berkata, apa yang membuatku lelah? Menurutku itu merangsang. Merangsang. Mata Mileye perlahan tertutup, dia sekarang semakin suka berkelahi. Dia menyukai perasaan pertarungan ini. Destri Li melirik Mileye, tahu pedangmu sudah mencapai alam asli, tidak, seharusnya sudah mencapai batas alam asli. Batas. Mileye menggelengkan kepalanya, belum. Kurasa aku masih punya banyak ruang untuk tumbuh. Mengatakan itu, dia melihat pedang di tangannya, dan pada saat ini, dia merasa bahwa dia benar-benar menyentuh ambang tahu pedang. Baru saja dimulai. Mileye menyimpan pedangnya, dia duduk bersila dan mulai memulihkan energi vitalitas. Pertarungan dengan monster tadi membuatnya benar-benar kelelahan. Harus pulih. Mileye mulai menyerap kristal berbeda. Di samping, Destri Li meliriknya dan berpikir. Pertarungan antara Mileye dan monster tadi membuatnya sangat mengerti, terutama kekurangannya sendiri. Kesabaran. Dia tidak memiliki kesabaran Mileye, dan kesabaran seringkali menjadi kunci untuk menang atau kalah. Sama seperti jika dia dan Mileye bertarung, jika Mileye menggunakan cara dia bermain tadi, dia kemungkinan besar akan kalah.
Sekitar setengah jam kemudian, Mileye bangkit, berjalan di depan Destri Li, dan berkata sambil tersenyum, "Aku akan mulai." Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik untuk melihat monster itu, dan pada saat ini, sebuah mutasi menonjol, dan ruang hampa di depan keduanya tiba-tiba terkoyak. Kemudian, kekuatan yang kuat langsung menyedot Mileye dan Destri Li. Lancang. Pada saat ini, teriakan marah tiba-tiba bergema dari langit ini. Bersambung.